Nah, jadi Rasulullah dan para sahabat di perang Badar tidak berpuasa dan juga di Fatu Mekah gitu ya. Kenapa? Nah, ini luar biasa karena Rasulullah SAW itu melihat adanya kebutuhan fisik yang kuat saat berperang gitu ya. Makanya walaupun perintah puasa wajib, tapi kemudian Rasulullah mengambil rukhsah bahwa ketika perang, terutama bahkan bukan perang ya, untuk ketika dalam suatu hal yang memberatkan boleh berbuka, nanti diganti setelah puasa Ramadannya selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat RPPI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali bersama saya Adi Zulfikar untuk membahas kisah-kisah yang terjadi di bulan Ramadan. Di masa Rasulullah ada peristiwa lain yang juga jatuh di bulan Ramadan, dan ini peristiwa yang cukup besar sekali. Apa itu? Ya, peristiwa Perang Badar ya, Perang Badar Al-Kubro. Nah, jadi Perang Badar ini di bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan ketika orang lain berpuasa, ini Rasulullah SAW berperang. Nah, tapi bagaimana jalannya peperangan ketika Rasulullah SAW di Perang Badar ini ya, yang jatuh di bulan Ramadan? Sebelumnya perlu teman-teman sahabat RPPI pahami bahwa perintah puasa Ramadan ini turun di tahun kedua Hijriah. Nah, jadi di tahun pertama sebetulnya ada peristiwa juga ya, Hamzah dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Tapi itu belum turun perintah puasa Ramadan. Di tahun kedua turun perintah Ramadan di bulan Sya'ban ya, puasa Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban, puasanya di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini yang baru perintahnya turun, ternyata terjadi peristiwa besar, yaitu Perang Badar Al-Kubro. Jadi Perang Badar ini perlu dipahami bahwasanya adalah salah satu strategi Rasulullah dalam menegakkan dakwah Islam. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu kan sebelumnya selalu memusuhi umat Islam gitu ya. Umat Islam selalu bertahan. Nah, kalau di sepak bola ya, pasti semua sudah paham ya, istilah strategi terbaik adalah menyerang gitu. Makanya Rasulullah membuat strategi ketika sudah memiliki kekuatan dan diizinkan oleh Allah turun perintah untuk berperang, ya menyerang gitu ya. Menyerang untuk bertahan sebetulnya gitu. Jadi bukan untuk sekedar menguasai, membalas dendam, bukan. Perang yang dilakukan Rasulullah itu untuk menegakkan syariat Islam, justru untuk mempertahankan diri dari gangguan, serangan orang-orang musyrik yang memusuhi. Karena kalau mereka kuat kan otomatis mereka akan punya kekuatan ya untuk memusuhi. Makanya harus dilemahkan. Nah, caranya ya ini. Yang pertama, Perang Badar ini sebetulnya untuk melemahkan orang-orang Quraisy. Makanya yang dilakukan oleh Rasulullah sebetulnya adalah mencegah kafilah dagang yang pulang dari Syam kembali ke Mekah dicegat. Nah, di mana? Di daerah Badar gitu ya. Karena Rasulullah sudah punya mata-mata, tahu rute perdagangan ya, hafal sekali gitu ya, karena Rasulullah juga pedagang dulu. Nah, kemudian Rasulullah tahu, wah mereka akan lewat di Badar di bawah pimpinan Abu Sufyan ketika itu ya. Nah, Rasulullah berangkat bersama para sahabat. Nah, sampai di Badar dicegat ya, ternyata kafilah dagangnya berhasil lewat ya, berhasil melarikan diri gitu. Tapi kemudian mereka datang lagi dari Mekah. Sebetulnya pasukan yang datang dari Mekah ini datang untuk menjemput kafilah dagang yang akan dicegat Rasulullah gitu. Mereka juga tadinya bukan untuk berperang langsung dengan Rasulullah, tapi untuk melindungi kafilah dagang mereka gitu ya. Ternyata kafilah dagang itu berhasil lewat gitu ya, dan mereka sudah datang ya. Kemudian beberapa kafilah di pasukan yang datang di Badar ini ada yang kembali ke Mekah. Kenapa? Karena tujuannya sudah selesai, kafilah dagangnya sudah lewat gitu. Yang tadinya mereka tidak musuhi Rasulullah, untuk apa mereka berperang dengan Rasulullah kan? Maka kembali ke Mekah. Tapi Abu Jahal di sini sebagai provokatornya gitu ya, tidak mau kembali ke Mekah tanpa berperang. Jadi dia membangkitkan semangat asobiahnya untuk membalas dendam, kemudian berperang dengan Rasulullah SAW gitu. Rasulullah sendiri kemudian ya karena diserang harus melawan, kalau enggak bisa dikejar malah berbahaya. Seperti itu jatuhnya Perang Badar. Nah, Perang Badar di bulan Ramadan setelah turun perintah untuk puasa Ramadan. Bagaimana kemudian, apakah Rasulullah SAW dan para sahabat berpuasa? Nah, ini ada riwayatnya ternyata. Jadi dari Sa'id bin Musayyab ya, sesungguhnya ia ditanya soal puasa di waktu perjalanan. Nah, ini ada sahabat ditanya gitu ya.
Lalu ia menceritakan sebuah riwayat gitu ya, ada Sa'id bin Musayyab ini tabi'in ya. Kemudian ditanya tentang puasa di waktu perjalanan. Nah, Sa'id ini kemudian meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab berkata bahwa ketika itu kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan sebanyak 2 kali. Nah, jadi ada 2 perang di bulan Ramadan ya. Yang pertama perang Badar dan yang kedua pembebasan Mekah atau Fatu Mekah. Nah, kata Umar, kami berbuka atau tidak berpuasa di kedua peperangan tersebut. Nah, gitu ya. Riwayat ini diriwayatkan ada di kitab Zadul Ma'ad ya, di karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah gitu ya. Nah, jadi Rasulullah dan para sahabat di perang Badar tidak berpuasa dan juga di Fatu Mekah gitu ya. Kenapa? Nah, ini luar biasa karena Rasulullah SAW itu melihat adanya kebutuhan fisik yang kuat saat berperang gitu ya. Makanya walaupun perintah puasa wajib, tapi kemudian Rasulullah mengambil rukhsah bahwa ketika perang, terutama dalam ketika, bahkan bukan perang ya, untuk ketika dalam suatu hal yang memberatkan boleh berbuka, nanti diganti setelah puasa Ramadannya selesai ya. Nah, tapi ada riwayat lain nih yang mengatakan bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami berperang bersama Rasulullah SAW pada tanggal 16 Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa, ada pula yang berbuka gitu ya. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Ternyata meskipun Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk berbuka gitu ya, dan Rasulullah berbuka dan Umar juga berbuka dan para sahabat lain, ada sahabat lain yang tetap berpuasa. Nah, ini mungkin karena saking semangatnya gitu ya, setelah turun perintah kemudian ingin berpuasa, fisiknya kuat, maka ia tetap berpuasa sambil berperang gitu. Dan ini tidak disalahkan oleh Rasulullah pun gitu ya. Maka disebutkan tidak ada sahabat yang mencela orang yang berpuasa, tidak ada juga yang mencela yang tidak berpuasa, karena semuanya berdasarkan perintah Rasulullah SAW gitu. Hanya saja yang satu mengambil rukhsah, yang satu enggak gitu ya, dan enggak masalah gitu. Nah, nanti lain ceritanya ketika Fatu Mekah. Nah, baik ya. Kemudian perang Badar selesai dan dengan kemenangan umat Muslim ya. Nah, mungkin sudah kisah perang Badar ini sudah banyak sekali di mana-mana. Jadi yang saya tekankan di sini bahwa ternyata Rasulullah SAW itu lebih mengutamakan mengambil rukhsah ketika perang, yaitu dengan berbuka gitu. Jadi kalau memang teman-teman sahabat semua dalam kondisi yang berat dalam perjalanan mendapat keringanan untuk berbuka, tidak apa-apa berbuka, tidak perlu istilahnya ragu-ragu ya, tidak perlu juga kemudian mencela kalau ada yang tetap lanjut berpuasa, juga tidak perlu mencela kalau ada yang berbuka puasa. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.